Di video kali ini, kita akan membahas tentang evaluasi kinerja model Gray Markov 1,1. Bersama dengan aku, Navala, yuk kita bahas bareng-bareng. Dalam dunia prediksi dan analisis data, terkadang kita dihadapkan pada masalah klasik, data yang minim dan nggak lengkap. Nah, kalau udah begini, pakai metode statistik biasa bisa bikin pusing kepala. Tapi tenang, ada satu metode yang dirancang khusus untuk kondisi seperti ini. Namanya Gray Model GM1,1. Dikembangkan oleh Deng Julong pada tahun 1982. Metode ini berasal dari teori sistem abu-abu atau Gray System Theory dan terbukti cukup handal untuk memprediksi nilai-nilai masa depan berdasarkan informasi yang terbatas. Tapi pertanyaannya, sebenarnya pola data seperti apa sih yang paling cocok buat model GM1,1 ini? Apakah data yang stasioner, punya tren, atau justru yang melengkung kayak parabola? Daripada nebak-nebak, yuk kita cari tahu bareng lewat eksperimen seru ini. Setelah menyelesaikan video ini, diharapkan kita akan memahami mengenai karakteristik data dan langkah-langkah, lalu penerapannya dengan software R, dan yang paling penting adalah evaluasi dari pemodelan Gray Markov 1,1. Seperti apakah sih karakteristik dari Gray Markov 1,1 ini? Jadi ada dua teori. Yang pertama adalah dari penggagas teori Gray sendiri, yaitu Deng, pada tahun 1982 menyatakan bahwa Gray Markov 1,1 itu cocok untuk sistem dengan pola tertentu meski data tidak lengkap, sehingga bisa memberikan prediksi yang akurat meskipun data tidak stasioner asalkan ada tren perubahan yang jelas. Lalu ada menurut Liu dan Lin di tahun 2006. Model ini efektif digunakan pada sistem dengan informasi tidak lengkap, terutama untuk data yang menunjukkan tren eksponensial dan tidak sepenuhnya acak. Untuk menerapkan pemodelan Gray Markov 1,1, kita akan melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, siapkan data. Kemudian data tersebut kita bentuk ke dalam barisan data. Lalu, kita akan operasikan barisan data tersebut dengan one-time accumulated generating operation. Nah, setelah itu, kita operasikan lagi dengan menggunakan main generating operation. Setelah itu, parameter A dan B akan ditentukan dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Lalu, kita dapat memprediksi model Gray 1,1 dengan menggunakan operasi inverse AGO. Nah, kemudian kita menentukan interval keadaan dengan menggunakan error relatif. Selanjutnya, kita tentukan transisi keadaan barisan dari hasil prediksi Gray 1,1 yang nantinya kita akan membuat matriks peluang transisi dari proses Markov, kemudian menentukan prediksi transisi untuk periode yang diinginkan, kemudian menentukan hasil prediksi model Gray Markov. Dan selanjutnya kita terapkan dengan menggunakan software R. Yang pertama adalah mengenerate data terlebih dahulu untuk masing-masing pola data. Setelahnya kita visualisasikan sebarannya. Terlihat sebarannya sudah memenuhi pola data yang kita inginkan. Kemudian kita melakukan forecasting sesuai dengan langkah-langkah yang telah dijabarkan untuk ketiga pola data. Selanjutnya kita bandingkan hasil evaluasi untuk ketiga pola data. Dan kita dapatkan tabel berikut. Selanjutnya kita lihat plot hasil prediksinya. Tabel berikut merupakan hasil perbandingan
MAPE dari eksperimen yang telah kita lakukan. Dan kita dapat melihat bahwasanya untuk data tren linear memiliki MAPE terendah, yang artinya model Grey-Markov 1,1 paling akurat dalam memprediksi data ini, disusul oleh data stasioner. Namun, ketika diterapkan pada data melengkung atau parabola, MAPE-nya sangatlah tinggi dan menandakan prediksi model sangat buruk untuk data ini. Kita juga dapat membandingkan performa Grey-Markov model 1,1 dengan menggunakan visualisasi. Untuk data stasioner, data aslinya berfluktuasi di sekitar nilai tetap, tanpa tren naik atau turun yang jelas. Lalu, model Grey-Markov mampu mengikuti pola fluktuasi ini dengan cukup baik. Hal ini menunjukkan model bekerja baik untuk data stasioner. Selanjutnya untuk data linear trend, data aslinya menunjukkan tren naik yang cukup jelas, dan hasil peramalan sangat dekat dengan data asli, mengikuti pola linear secara akurat. Kesimpulannya, model Grey-Markov 1,1 sangat cocok untuk data dengan tren linear. Untuk plot data D sama dengan 2, yakni yang berbentuk parabola, data aslinya menunjukkan pola melengkung naik lalu menurun. Dan peramalan mengikuti bentuk umum kurva, namun tampak kurang akurat, terutama di titik-titik akhir. Kesimpulannya, model Grey-Markov kurang cocok untuk data dengan tren parabolik atau non-linear tinggi, sehingga tidak disarankan untuk menggunakan model Grey-Markov untuk tipe data ini. Nah, model Grey-Markov ini efektif untuk data stasioner dan bertren linear, namun data ini tidak bisa menangkap pola melengkung dengan cukup baik. Setelah melakukan evaluasi, kita jadi tahu pola data seperti apa yang cocok digunakan untuk melakukan pemodelan Grey-Markov 1,1. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menyimak.